Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya akan langsung kembali ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau tadi disebutkan 80 hektar luasan dari seluruh area, ini peruntukan dan juga fasilitas yang akan diberikan para jamaah haji ini apa saja? Dan juga untuk secara keseluruhan, berapa nilai atas proyek ini, Bang? Mbak Tiara, yang harus saya jelaskan adalah 84 hektar yang Mhm. akan kita ikut kompetisi ini tentu belum bisa kita klaim sebagai kampung haji atau kampung Indonesia apapun namanya nanti, karena memang pemerintah Arab Saudi membatasi penamaan terkait misalnya kampung Indonesia atau kampung yang mengasosiasikan satu negara. Mereka ingin supaya tidak ada kecemburuan dan sebagainya. Nah, kita masih harus berjuang sampai tanggal-tanggal 30 ini untuk memastikan bisa menang bidding. Nah, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini dan antara yang dipimpin oleh Pak Rosan Rosala ini itu mempersiapkan dua jalur persiapan pembangunan kampung haji. Pertama adalah prioritasnya yang 84 hektar ini yang di Al Hindawiyah. Kemudian kedua ya wilayah-wilayah sekitar melalui hotel-hotel yang ada yang memang sudah siap juga bisa kita beli atau kita akuisisi. Nah, jadi dua pilihan itu, Mbak. Jadi tapi tentu prioritasnya adalah yang 84 hektar ini karena ini yang paling ideal. Nah, lantas kalau kita menang bidding tanggal 30 Oktober nanti, maka ini akan menjadi sebutlah dalam tanda kutip pusat peradaban haji Indonesia di Mekah. Kenapa? Karena seperti tadi disebutkan, maka di sini semua pelayanan akomodasi, ya, baik itu hotel, baik itu catering, baik itu rumah sakit, semuanya terintegrasi di kampung haji ini. One stop services lah, kira-kira Iya, begitu. Nah, ini akan memberikan dampak tiga hal. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ade. Pertama adalah dampak pelayanan, karena pelayanannya terintegrasi di satu tempat, itu akan memudahkan semua proses-proses pelayanan yang selama ini terpisah-pisah hotelnya. Nah, sehingga pelayanan akan lebih mudah, akan lebih efisien, bahkan akan lebih efektif. Kemudian kedua, ekosistem ekonomi haji itu akan terbangun. Kenapa? Selama ini kita besar di cash outflow karena kita harus bayar akomodasi, hotel dan catering dan sebagainya ke entitas luar negeri, dalam hari ini entitas bisnis yang ada di Saudi Arabia. Besok itu semuanya kita bayarkan kepada entitas bisnis kita sendiri yang ada di kampung atau Indonesian Village atau Hajj Village ini, sehingga bisa nanti juga berubah menjadi cash inflow yang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi ekosistem ekonomi iya. haji kita terbangun, dan itu nanti di-linkagekan dengan misalnya ya tadi seperti asosiasi-asosiasi travel dan sebagainya, supaya kemudian ekosistem ekonomi haji juga terbangun di dalam negeri. Kemudian ketiga, betul tadi disampaikan oleh Pak Ade, ini akan memudahkan pembinaan. Baik itu pembinaan pada saat pelaksanaan haji, karena seluruh proses pembinaan bisa dilakukan di satu tempat, yaitu kampung haji ini. Kemudian nanti di Indonesia akan dilakukan pembinaan juga yang terlinkage dengan baik. Jadi tiga keuntungan ini itu akan sangat bisa memperbaiki secara revolusioner penyelenggaraan haji Baik. kita selama ini. Dan ini dalam sejarah adalah perubahan atau transformasi yang sangat radikal. Dan tinggal sekarang tentu Mbak Tiara, ya, selain upaya maksimal dari Iya. tim pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Pak Rosan Rosalaini ini, kita juga butuh kekuatan doa. Mhm. Doa dari seluruh rakyat Indonesia Pastinya, Bang Daniel. agar kemudian kita bisa menang bidding. Ya, Dan Presiden Prabowo oke. itu terus-menerus melakukan komunikasi dengan Pangeran MBS agar memastikan kita bisa dapat dan menang bidding di 84 hektar Melancarkan ya. ini untuk menjadi kampung haji kita Baik, di masa yang melancarkan akan datang. proses untuk mewujudkan kampung haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi.
Saya ke Pak Ade terlebih dahulu mungkin. Tadi sudah dijelaskan ada 3 keuntungan bagi masyarakat Indonesia ya, yang bisa juga didapatkan begitu. Tapi kan pertanyaannya dari sudut pandang mereka yang akan berhaji, akan berpengaruh nggak sih secara signifikan angka ataupun juga harga-harga ya dari penyelenggaraan ibadah haji tersebut dengan adanya kampung haji yang akan dibangun? Ya, otomatis. Karena yang pertama adalah tentunya kita tidak lagi pengadaan barang khususnya pemondokan tidak lagi melalui tangan-tangan yang kesekian. Oke. Calo-calo lah. Ini kan langsung milik kita sendiri. Sehingga tidak ada lagi kos yang keluar selain harga real. Secara signifikan? Faktual. Artinya secara signifikan ini angka akan terjadi pengurangan BPIH-nya. Ini yang kita apresiasi. Mungkin bisa diperkirakan sekian berapa persen? Kalau ini bisa ini sangat signifikan ini. Oke. Tinggal lihat angkanya aja nih, berapa pemondokan. Kalau misalnya sampai $3.500 sampai $4.500 real, besok yang normalnya itu masuk ke kas kita dong, bukan kepada orang lain, bukan kepada mitra kita di sana, tapi langsung ke dalam kampung haji. Ya. Tapi ini adalah menurut saya kampung haji ini akan memberikan nilai yang luar biasa, bukan hanya keuntungan finansial kepada jamaah, tapi keuangan ekosistem akan berputar di situ. Bagaimana uang real itu semua akan berputar, belanja di situ semuanya. Mau nasi padangnya, mau sotonya, mau ada semua di situ ada. Artinya apa? UMKM akan jalan, uang jamaah juga tidak lagi tersebar. Dan ini adalah ekosistem yang luar biasa. Nah, liyashhadu manafi alhum inilah yang menurut saya adalah perlu dimanai hari ini. Karena kemarin begitu tercecernya kemana-mana uang itu, hari ini harus terpusat dalam satu wadah. Baik. Kampung haji. Ini saya kira ini yang dari sisi ekonomi ya tentunya. Pengurangan pada BPIH, jamaah akan menikmati dan perputaran uang tentunya ini akan menjadi sebuah roda yang tidak keluar circle-nya, tidak keluar dari poros itu. Walaupun ada sangat kecil. Baik, saya ke Kang Wawan. Kang Wawan yang paling tahu biasanya kebutuhan-kebutuhan dari jamaah haji begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang Anda, apa yang seharusnya ada di kampung haji tersebut dan lagi-lagi apakah berpengaruh secara signifikan secara harga? Ya, kami melihat kampung haji ini besar kemungkinan prioritas adalah haji reguler ya. 206.000 kurang lebih jamaah haji reguler akan menjadi prioritas pengisi dari kampung haji Indonesia ini ya, Kang Ade ya. Iya betul. Kami sebagai penyelenggara ibadah haji khusus ya besar harapan dapat berpartisipasi mengisi kampung haji Indonesia tersebut. Ya. Namun ini karena berdasarkan undang-undang kami pun juga diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan pihak swasta lainnya baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia. Ya pastinya kita juga berharap ya kampung haji ini menjadi salah satu terobosan yang luar biasa. Sekian puluh tahun Indonesia merdeka, insya Allah kampung haji ini wujud nyata bagaimana pemerintah Indonesia selain fokus agar berpartisipasi aktif sehingga menumbuhkan angka BP yang sangat efektif dan efisien, pastinya ini menjadi satu keniscayaan yang akan muncul ya pastinya ya. Pasti yang Kang Ade bilang tadi ini akan berimbas terhadap nilai BP ya pastinya kos haji di Indonesia. Seperti itu Mbak Tiara. Oke, dimungkinkan tidak kalau jamaah haji swasta ini juga turut merasakan kampung haji begitu ya? Kami berharap PHK dapat memiliki kesempatan untuk untuk masuk dalam akomodasi kampung haji karena pastinya di sana saya sambil membayangkan Indonesian environment muncul seperti Kang Adi bilang tadi. Jamaah bisa beli bakso, bisa beli cendol dan sebagainya di kampung haji itu. Jadi terkesan bahwa orang Indonesia itu ketika masuk kampung haji itu nggak berasa di Mekahnya. Walaupun kita juga punya PR ke depan, yaitu kampung haji bukan hanya di Mekah, mungkin bisa jadi nanti kampung haji di Madinah gitu kan. Karena konsep ibadah haji dan umroh ini kan pasti melibatkan dua tanah suci. Betul. Kan seperti itu. Tapi ini kita harus apresiasi luar biasa, ini bentuk nyata pemerintah kita, Pak Presiden Prabowo mewujudkan mimpi kami ya para pelaku industri haji dan umroh memiliki satu kebanggaan ya, bahkan pemerintah Arab Saudi harus merubah undang-undangnya, aturan-aturannya agar kampung haji Indonesia ini dapat terwujud seperti itu. Baik, mungkin nanti pertanyaan yang sama untuk Pak Wamen ya berkaitan dengan keterlibatan swasta di kampung haji ini seberapa mungkin, tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali.